Toleransi dan kebangsaan merupakan dua nilai penting yang menjadi pondasi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Keduanya saling melengkapi dan mendukung dalam membangun masyarakat yang harmonis dan sejahtera. Memahami pentingnya toleransi dan kebangsaan di Indonesia ada tiga. Yang pertama yaitu keragaman budaya. Indonesia dikenal dengan keragaman budaya, agama, suku, dan ras yang kaya. Keragaman budaya adalah kekayaan bangsa, ini menjadi identitas dan daya tarik Indonesia di mata dunia. Yang kedua yaitu kesatuan bangsa. Toleransi dan kebangsaan menjadi kunci untuk menjaga persatuan dan kesatuan dalam keberagaman. Meskipun berbeda-beda, seluruh masyarakat Indonesia bersatu dalam negara yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga, keamanan dan stabilitas. Sikap toleransi dan rasa kebangsaan penting untuk menciptakan lingkungan yang aman dan stabil. Keamanan adalah kondisi terhindar dari ancaman atau gangguan, sedangkan stabilitas adalah kondisi yang seimbang dan tidak mudah berubah. Definisi toleransi dan kebangsaan. Toleransi sendiri mempunyai arti sikap menghargai dan menghormati perbedaan, keyakinan, budaya, dan pandangan hidup. Sedangkan kebangsaan merupakan rasa cinta dan kesetiaan terhadap tanah air, bangsa dan negara, serta kesediaan untuk berjuang dan berkorban untuk kepentingan bangsa. Sejarah dan perkembangan konsep toleransi dan kebangsaan di Indonesia. Pada masa kolonial, perjuangan melawan penjajah memperkuat semangat kebangsaan dan toleransi antar kelompok. Meskipun terdapat upaya penjajahan dan kristenisasi, masyarakat Indonesia pada masa kolonial telah menunjukkan tingkat toleransi yang tinggi antar agama dan antar budaya. Sentimen kebangsaan mulai tumbuh seiring dengan adanya penjajahan. Perasaan ingin merdeka dan bersatu sebagai satu bangsa semakin menguat. Pada masa kemerdekaan, Pancasila dan UUD 1945 menegaskan nilai-nilai toleransi dan kebangsaan sebagai dasar negara. Prinsip Bhinneka Tunggal Ika yang tertuang dalam Pancasila menjadi dasar negara yang menjunjung tinggi keberagaman dan toleransi. Semangat kebangsaan yang tinggi mendorong rakyat bersatu melawan penjajah dan membangun negara baru. Pada masa reformasi, demokrasi dan HAM menjadi fokus utama mendorong pentingnya toleransi dan saling menghormati. Era reformasi ditandai dengan semakin terbuka dan demokratisnya kehidupan berbangsa, dan semangat kebangsaan terus dipupuk melalui berbagai kegiatan nasionalisme. Namun juga dihadapkan pada tantangan globalisasi dan arus informasi yang cepat. Manfaat menumbuhkan toleransi dan rasa kebangsaan. Yang pertama yaitu keharmonisan sosial, mempromosikan kehidupan yang damai dan harmonis di tengah keberagaman. Yang kedua yaitu peningkatan ekonomi, toleransi dan kebangsaan menciptakan iklim yang kondusif untuk pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga yaitu kemajuan bangsa. Sikap toleransi dan rasa kebangsaan mendorong kemajuan dan kesejahteraan bangsa. Tantangan dan hambatan dalam mewujudkan toleransi dan kebangsaan. Yang pertama yaitu radikalisme dan ekstremisme. Ideologi yang mengagung-agungkan kekerasan dan kebencian dapat merusak toleransi dan kebangsaan. Contohnya seperti aksi kekerasan atas nama agama, penyebaran kebencian, dan rekrutmen anggota kelompok radikal. Yang kedua yaitu diskriminasi dan kesenjangan sosial. Perlakuan tidak adil dan kesenjangan sosial dapat mengikis rasa persatuan dan kebersamaan. Contohnya seperti diskriminasi agama, diskriminasi suku, dan kesenjangan ekonomi. Yang terakhir yaitu kurangnya kesadaran dan pendidikan. Rendahnya kesadaran dan pendidikan tentang nilai-nilai toleransi dan kebangsaan dapat menjadi hambatan. Contohnya, kurangnya pemahaman tentang keberagaman, misinterpretasi ajaran agama, dan rendahnya tingkat pendidikan. Langkah-langkah konkret mempromosikan toleransi dan kebangsaan. Yang pertama yaitu pendidikan dan pelatihan. Menanamkan nilai-nilai toleransi dan kebangsaan sejak dini melalui pendidikan formal dan non-formal. Dialog antar agama dan antar budaya,
memfasilitasi dialog dan interaksi antar agama dan antar budaya untuk membangun saling pengertian dan menghormati. Langkah yang terakhir yaitu penguatan hukum dan penegakan keadilan. Memberikan sanksi tegas terhadap tindakan intoleransi, diskriminasi, dan pelanggaran hukum. Kesimpulan dan ajakan untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Yang pertama, kita harus saling menghormati. Menghormati perbedaan keyakinan, budaya, dan pandangan hidup. Yang kedua, kita harus cinta tanah air. Mencintai tanah air, bangsa, dan negara dengan sepenuh hati. Yang ketiga, menjaga perdamaian. Menghindari tindakan kekerasan dan provokasi yang dapat merusak negara. Yang ketiga, kerjasama. Bekerja sama membangun bangsa dengan semangat gotong royong. Sekian presentasi dari saya, terima kasih. Semoga presentasi ini bermanfaat dan dapat meningkatkan kesadaran kita tentang pentingnya toleransi dan kebangsaan dalam membangun bangsa yang damai dan sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.